Oke, selamat datang semuanya di channel saya. Jadi di sini kita akan melakukan sebuah eksperimen ataupun melakukan percobaan ya, percobaan instalasi langsung tentang dual booting operasi sistem di sebuah laptop ataupun komputer. Nah, di sini untuk downloadnya mungkin bisa kita lihat juga di judulnya, dalam judul video ini, bahwa kita akan membuat dual booting dari operasi sistem Linux dan juga operasi sistem Windows. Dan untuk penjelasan lebih lanjut tentang apa saja yang ada di dalamnya, langsung saja kita menuju ke topiknya. Ya, menuju ke prakteknya langsung. Oke. Di sini saya akan mengubah layarnya terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, di sini untuk bahan-bahannya sendiri yang mungkin harus disiapkan itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah pertama kita harus menyiapkan sebuah flash disk ataupun perangkat penyimpanan ya. Kita bisa menggunakan DVD ataupun menggunakan flash disk. Karena untuk masa sekarang untuk DVD itu sudah jarang yang punya. Lalu untuk Blu-ray DVD juga terlalu mahal. Di sini kita menggunakan flash disk saja. Di sini saya juga sudah menyiapkan dua buah flash disk. Yang satunya adalah flash disk ini merah ini hitam. Ya, ini flash disknya ada dua buah. Yang satu card reader dengan memori. Di sini untuk kapasitasnya sendiri untuk yang flash disk ini 16 GB, yang satunya adalah 8 GB. Kenapa kok saya memilih kedua flash disk ini untuk melakukan dual booting? Akan saya jelaskan nanti. Oke. Untuk yang selanjutnya bahan-bahan yang harus kita siapkan ini sudah saya taruh di dalam satu folder ya. Ada beberapa file yang wajib kita punya ya untuk melakukan dual booting. Yang pertama adalah aplikasi Rufus. Kita bisa mendownloadnya, mungkin nanti linknya bisa saya taruh di deskripsi ya. Jadi nanti bisa download melalui situ, langsung klik saja, bisa langsung masuk ke linknya. Aplikasi Rufus ini akan kita gunakan untuk membuat sebuah bootable untuk nanti bootable untuk Windows dan juga untuk Linux yang berhubungan dengan versi ini nanti. Nah, yang kedua, bahan yang wajib kita punya adalah ISO dari operasi sistem yang akan kita buat dual boot. Nah, di sini saya akan menginstalkan operasi sistem berbasis Linux yaitu Pop OS. Di sini untuk filenya sudah saya siapkan di sini. Di sini saya menggunakan Pop OS yang versi 2204 64 bit dengan support Nvidia dan di sini ukurannya 3,2 GB. Untuk yang selanjutnya adalah ISO dari Windows itu sendiri. Di sini saya juga sudah menyiapkan ISO Windows 10 dengan versi 21H2 dengan bahasa Inggris umumnya. 64 bit juga di sini dan ukurannya adalah 5,7. Nah, di sini kenapa kok saya menggunakan kedua ini tadi ya, flash ini tadi ya. Di sini sebenarnya tidak ada ketentuan pasti kita harus menggunakan berapa, tapi minimal kita harus menyiapkan flash disk ataupun ya flash disk yang berukuran lebih besar daripada ISO yang akan kita masukkan. Jadi ini misalnya yang 3,2 GB ya. Kita itu wajib menyiapkan berarti minimal 4 GB gitu. Nah, ini nanti untuk yang Pop OS ini nanti akan saya buat bootable-nya menggunakan yang 8 GB. Karena di sini sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Sebenarnya kalau misal memang mau 4 GB juga bisa, tapi di sini saya menggunakan 8 GB. Lalu untuk yang Windows dikarenakan di sini filenya berukuran 5,7 GB, kita wajib menyiapkan lebih dari 5,7 GB. Jadi minimal 8 GB lah. Ya, 8 GB untuk bootable-nya, flash bootable-nya. Nah, di sini saya menggunakan yang 16 GB. Kenapa kok 16 GB? Ya amannya seperti itu sih. Jadi kalau misal ada sesuatu nanti tidak seberapa khawatir kalau misal mau menyimpan file-file yang lainnya juga gitu. Oke, di sini langsung kita saja buat bootable-nya. Kita buka aplikasi Rufus terlebih dahulu. Di sini oke. Nah, di sini sudah terlihat ya untuk aplikasi Rufusnya ada beberapa opsi yang mungkin dapat kita jadikan opsi ya nanti ya.
Di sini ada device ini adalah perangkat flash disk kita yang akan dijadikan bootable. Lalu boot selection ini kita harus memasukkan ISO tadi yang sudah kita siapkan tadi, yang ini di opsi yang ini. Nanti di select file ISO-nya. Terus habis itu ini nanti ada partition scheme. Di sini karena harddisk saya memiliki jenis partisi GPT, jadi kita nanti pilih GPT. Lalu target sistemnya nanti UEFI karena memang GPT menggunakan UEFI untuk bootnya. Lalu untuk file sistemnya nanti semua default kita secara default akan otomatis terkonfigurasi setelah kita memasukkan ISO-nya di sini nanti. Oke. Untuk pertama kali kita akan menggunakan yang membuat bootable yang Windows ya. Jadi kita akan memasukkan flash disk yang ini. Oke, kita masukkan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah terlihat untuk yang baru masuk no label E 16 GB ya. Di sini juga langsung otomatis masih belum bisa dipilih untuk masing-masing opsinya. Jadi kita select dulu untuk Windows-nya, ISO dari Windows-nya sendiri. Select di sini, kita pilih untuk tadi di desktop ya. Bahan Windows 10. Oke. Setelah ready, kita bisa lihat di sini bisa memilih ya GPT atau MBR. Lalu di sini target system, kalau GPT otomatis jadi UEFI. Untuk perbedaannya MBR dan GPT sendiri nanti kita bisa lihat di waktu instalasi nanti akan saya tunjukkan. Di sini secara otomatis file sistemnya menggunakan NTFS dan semuanya cluster size-nya defaultnya 4096 bytes dan volume labelnya kita biarkan seperti ini saja. Lalu setelah semua sudah sesuai langsung kita start. Oke. Warning all data. Oh ya, untuk flash disk sendiri pastikan untuk file-filenya yang ada di flash disk di backup terlebih dahulu ya. Di sini karena flash disk saya sudah kosong, jadi langsung saya eksekusi saja. Di sini langsung saya klik OK karena memang semua kalau misal kita klik OK langsung otomatis nanti flash disknya itu diformat terlebih dahulu. Sama saja nanti kalau misal kita membuat bootable dari Linux-nya. Oke. Langsung kita OK saja. Oke. Dan kita sambil menunggu ini prosesnya agak sedikit lama, langsung skip saja, kita percepat. Oke, untuk prosesnya sendiri ini sudah selesai ya. Jadi bisa kita lihat di sini sudah statusnya ready, tidak ada error sama sekali. Jadi untuk flashnya bootable flashnya sudah siap digunakan. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan bootable untuk yang Linux-nya. Di sini jangan lupa dicek dulu. Oke, sudah keluar. Lalu di sini kita masukkan yang kedua yang 8 GB. Oke. Di sini sudah masuk ya. Bisa terlihat di sini 8 GB ukurannya. Lalu kita select untuk file Linux-nya. Nah, di sini untuk file pop OS-nya sendiri semua sudah terkonfigurasi secara otomatis ya. Jadi kita tidak perlu mengkonfigurasi lagi, otomatis langsung dia pakai GPT. Jadi setelah itu kita start lalu oke. Untuk sekarang kita tunggu saja, langsung kita percepat ya kalau biar nggak lama-lama. Oke, untuk prosesnya sendiri sudah selesai, kedua bootable sudah siap digunakan. Jadi untuk sekarang mari kita langsung eksekusi di instalasinya yuk. Oke. Untuk sekarang kita akan mulai proses untuk instalasi dari dual booting dari pop OS dan juga Windows. Di sini untuk flash disk yang kemarin sudah kita siapkan sudah ada.
dari yang sudah kita siapkan. Lalu untuk karena kita akan melakukan clean install, maka sekarang kita cek dulu apakah laptopnya masih terinstall Windows ataupun operasi sistem yang lainnya. Oke, setelah kita nyalakan ternyata dia langsung masuk ke BIOS. Lalu kita cek di bootnya, dia sudah tidak ada boot optionnya yang lain. Dan juga di sini juga sudah bisa terbukti ya bahwa memang laptop ini sudah clean ataupun sudah tidak ada OS-nya. Mungkin ada beberapa penjelasan sedikit terkait boot yang kemarin tentang jenis-jenis partisi GPT dan MBR. Di sini untuk membedakan bagaimana manakah laptop yang support dengan GPT dan MBR itu yang mana. Nah, sekarang kita bisa lihat kalau misal di sini itu tidak ada opsi untuk mengubah settingan boot, maksudnya jenis boot apa yang akan dipilih. Namun kalau misal di laptop saya itu opsinya ada di advance, lalu masuk ke USB configuration. Nah, di sini ada opsi legacy USB support. Nah, legacy USB support ini adalah support untuk harddisk yang memiliki jenis partisi MBR. Jadi master boot record itu disupport oleh legacy. Kalau misal GPT dia disupport oleh UEFI langsung dengan pilihan boot EVI yang ada di menu nanti. Kita akan lihat nanti untuk boot EVI-nya. Jadi di sini setelah kita untuk USB-nya tadi, kita bisa lihat kalau misal dia auto. Namun kemarin karena kita sudah mengset keduanya ini menjadi UEFI ataupun memiliki jenis partisi dari GPT, maka sebenarnya konfigurasi ini juga tidak berguna. Namun kita tetap kita tentukan secara default saja, yaitu auto. Oke. Setelah sudah aman untuk settingan BIOS-nya, maka untuk yang pertama kali kita akan menginstal Linux-nya terlebih dahulu. Nanti di Linux juga kita akan mengatur partisi-partisi untuk Windows-nya. Jadi sekalian nanti. Oke. Untuk yang pertama berarti kita harus mencolokkan flash disk yang berisi bootable Linux. Kita colokkan, lalu kita langsung save change and exit. Oke. Setelah ini langsung masuk ke menu dari Pop OS-nya sendiri. Nah, kita pilih try uninstall. Oke, setelah menunggu cukup lama untuk proses load dari bootable Pop OS-nya sendiri, sekarang kita sudah masuk ke setup-nya. Sekarang kita pilih bahasanya dulu, kita pilih English. English-nya yang United States ya. Lalu kita pilih untuk inputnya, kita pilih English default. Nah, di sini untuk perbedaan dari kalau misal kita mau single OS dari Pop OS ataupun kita mau menggunakan dual boot. Kalau misal kita single, kita pilih clean install saja, ini sudah cukup mudah. Namun ini akan menghapus semua yang ada di disk dan dia akan menginstal Pop OS-nya saja. Jadi semua file yang kita punya akan terhapus. Untuk fresh install ini sangat direkomendasikan, jadi kita tidak perlu susah-susah untuk mengatur partisinya, akan otomatis terset. Namun karena di sini kita akan melakukan dual boot dan kita akan mengset partisinya terlebih dahulu agar nanti lebih mudah untuk instalasi di Windows-nya, maka kita pilih yang custom advance ini. Kita pilih custom advance. Lalu di sini terlihat kalau misal untuk hard drive saya posisinya masih unused ya, semua masih kosongan semua. Seperti yang tadi waktu di boot langsung masuk BIOS karena dia masih belum terinstall operasi sistem apapun. Nah, di sini kita lihat juga ada keterangan select which partition use across all drive, selecting format with erase all data or select the partition. Jadi meskipun kita sudah masuk ke advance, kita bisa menggunakan kembali clean install tadi, menggunakan opsi yang untuk format nanti. Nah, namun di sini kita juga bisa mengset, tapi ini ada persyaratan, you must at least select root partition plus a boot partition that at least 500 MB and on GPT disk. Jadi kita harus
mengeset dua partisi ini persyaratannya untuk menjalankan Pop OS sendiri gitu. Lalu untuk sisanya nanti kita akan alokasikan ke partisi untuk Windows. Oke, sekarang kita pilih modify partition. Lalu di sini sudah masih unallocated ya. Jadi kita akan membuat partisinya, kita klik untuk yang ini, create new partition. Lalu untuk pertama kali kita akan membuat dari bootnya sendiri. Bootnya sendiri tadi persyaratannya 500 MB ya, megabyte. Jadi kita akan mengeset untuk amannya 512 saja. 500. Nah, ini sudah satuannya megabyte. Lalu partition name-nya kita pilih, kita namai EVI gitu aja. File sistemnya kita set menjadi FAT32. Lalu untuk labelnya kita kasih label boot gitu aja, boot. Oke, add. Nah, ini sudah terbuat untuk bootnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat root dari Pop OS nya sendiri. Untuk Pop OS saya akan alokasikan 300 GB untuk ukuran rootnya sendiri, untuk Pop OS nya sendiri. Jadi di sini kita masukkan ukurannya. Di sini saya mau set 307200 307.200 MB, 307.200 MB. Partition name-nya kita namai pop root. Nah. Lalu untuk file system sendiri kita akan menggunakan defaultnya ext4. Lalu kita labeli ini untuk root gitu aja, root. Oke. Oh, kebalik, untuk partitionnya kita akan kasih root, untuk labelnya kita kasih pop root. Oke. Kita klik add. Lalu untuk yang sisanya kita saya akan menggunakan sisanya ini untuk drive C dan D untuk di Windows. Untuk C sendiri saya menghendaki 200 GB. Untuk yang sisanya akan saya alokasikan semua ke D. Jadi sekarang kita buat dulu untuk Windows-nya. Di sini size-nya akan saya bentuk 204.800 MB. Partition name-nya kita buat Windows saja biar lebih mudah, karena dia akan digunakan oleh Windows. Labelnya kita kasih sistem. Nah, karena nanti akan digunakan oleh sistem. File sistemnya sendiri untuk Windows dia mensupport NTFS, jadi kita set NTFS, lalu klik add. Nah, untuk sisanya sendiri kita akan menggunakan sisanya ini untuk drive D-nya. Jadi partitionnya sama seperti C-nya tadi, pakai Windows. Lalu file sistemnya menggunakan NTFS. Lalu labelnya kita akan pilih, kita akan gunakan data karena akan bersih data gitu. Oke, untuk partisinya sudah siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan terkait ini, kenapa kok nggak pakai swap? Karena memang untuk swap sendiri kan untuk membackup RAM kalau misal sudah penuh ya. Karena di sini RAM saya sudah cukup besar, jadi saya tidak menggunakan swap lagi. Lalu untuk Windows-nya apakah cuma ini saja yang dibutuhkan? Kan kalau misal kita membuat partisi di Windows-nya sendiri, instalasi Windows, dia akan menggunakan beberapa partisi, menambahkan partisi lain selain yang kita buat secara otomatis. Jadi sebelumnya kita belum tahu partisi itu apa aja gitu. Ya, untuk partisi tambahan tersebut, kalau misal dari dokumentasi asli dari Windows-nya sendiri itu ada 3 tambahan. Yang pertama itu adalah boot, yang kedua adalah recovery, yang ketiga adalah partisi yang kita buat. Nah, untuk yang wajib ataupun yang harus ada itu adalah yang boot. Nah, karena di sini kita sudah membuat bootnya, jadi secara otomatis boot ini nanti akan dipakai oleh Windows-nya. Nah, untuk yang kedua yang wajib adalah yang kita buat tadi, partisi yang kita buat di Windows. Jadi untuk drive C ini, oke. Mungkin sudah cukup itu saja. Kita apply dulu untuk partisi kita. Mungkin cukup lama, jadi langsung kita skip saja. Oke, untuk partisinya ini sudah successful, complete. Kita close saja untuk tadi.
jembatannya juga kita close. Kita tunggu ini nanti akan otomatis mengupdate. Kita tunggu sebentar. Oke. Di sini sudah ada keterangan tadi yang kita buat ya, ada 500 MB FAT32 di sini buat boot, lalu 322 di sini untuk rootnya dari Linux, lalu NTFS ini dibuat untuk Windowsnya nanti. Di sini yang akan kita pakai, karena di sini kita harus men-select ya, selecting format will erase all data. Kita pilih partisi yang akan dibuat. Jadi kita select salah satu untuk bootnya, use the partition kita enable, lalu kita format saja karena ini masih instalasi operasi sistem yang pertama, jadi kita format saja. Use as ini sudah secara otomatis akan memilih boot, lalu file sistemnya sudah ditentukan FAT32. Oke. Untuk yang ini sudah selesai. Lalu yang selanjutnya adalah untuk yang root. Di sini kita use partition, kita enable juga, kita format juga. Use as nya kita langsung secara default langsung root, dan file sistemnya defaultnya adalah ext4. Nah, di sini untuk Windowsnya kita biarkan saja karena nanti akan kita modifikasi ketika instalasi Windowsnya. Nah, setelah sudah kita pilih, lalu kita pilih erase and install. Oke, kita masukkan nama masing-masing. Mungkin kalau misal di sini akan saya masukkan nama sendiri ya. Kita next, lalu kita buat passwordnya. Lalu kita next lagi. Nah, di sini sudah proses untuk instalasi, dan untuk proses instalasi ini cukup lama karena saya masih menggunakan hard disk, masih belum SSD. Jadi langsung kita skip saja untuk proses instalasinya nanti kalau misal sudah selesai. Oke, untuk sekarang proses instalasinya juga sudah selesai. Di sini untuk keterangannya dari instalasinya juga tidak ada error, ya. Kalau misalnya ada error di sini akan muncul errornya. Lalu di sini karena kita akan langsung melakukan percobaan untuk Linuxnya apakah sudah terinstall dengan sukses, kita langsung restart saja, restart device. Nah, lalu di sini kita cabut langsung aja, nggak apa-apa. Ternyata cukup lama karena masih pertama kali. Nah, harusnya sudah mulai muncul. Nah, di sini juga sudah terlihat kalau misal usernya juga sudah yang kita buat tadi sudah ada. Kita klik di usernya, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, untuk Pop OS-nya sudah siap digunakan. Sekarang kita langsung shutdown saja. Kita lakukan setup terlebih dahulu. Di sini untuk Pop OS-nya. Kita klik next. Kita klik next. Kita klik next lagi. Di sini untuk defaultnya sistemnya memakai dark ya, kita pakai defaultnya saja. Wifi tidak perlu terhubung terlebih dahulu, kita skip saja, lalu kita next. Untuk time zone nya sendiri kita akan set ke Jakarta ya, atau kita bisa search melalui di sini Jakarta. Oke. Lalu kita klik next. Oke, start using Pop OS. Oke, Pop OS sudah siap digunakan. Sekarang kita akan menuju instalasi ke Windows-nya.
kita shutdown terlebih dahulu. Power off, power off, power off. Lalu kita masukkan untuk bootable-nya, bootable dari Windows-nya. Kita tunggu sampai laptopnya mati. Masih belum mati, masih nyala. Oke, untuk laptopnya sendiri sekarang sudah mati, kondisinya mati ya. Dan untuk bootable-nya sendiri sudah kita pasang bootable untuk Windows-nya. Jadi akan kita langsung nyalakan dan langsung kita masuk ke boot dari Windows-nya. Kita tekan power. Kalau misalnya di laptop saya pakai escape ya, kita escape terus. Lalu dia akan muncul boot option-nya. Oke, kita pilih untuk yang USB SAN di sini. Oke, masih membaca isi dari bootable-nya. Oke, untuk bootable Windows-nya sudah terbaca. Kita tunggu saja sampai keluar menunya. Oke, untuk menunya sudah keluar. Di sini untuk instalasi Windows-nya sendiri seperti defaultnya ya. Language-nya defaultnya English. Untuk time formatnya kita pilih Indonesia. Bisa kita klik di sini, bisa kita pilih Indonesia. Lalu klik next. Lalu install now. Nah, di sini karena kita masih belum punya key dari Windows-nya sendiri, kita pilih I don't have a product key. Lalu karena di sini saya akan menginstalkan Windows 10 Pro, kita pilih Windows 10 Pro lalu klik next. Oke, kita accept untuk license term-nya dari Windows-nya. Karena saya sudah sering membaca ini, jadi kita skip saja, langsung klik next. Langsung kita pilih. Nah, ini untuk perbedaan dari instalasi yang akan kita lakukan. Kalau misal kita ingin menginstal Windows dalam kondisi sebelumnya sudah Windows dan kita akan memperbaiki, kita pilih yang upgrade ini saja. Karena nanti dia akan secara otomatis memilih Windows yang rusak, nanti langsung di upgrade. Lalu kalau misal kita mau menginstal Windows yang baru, kita pilih yang custom, install Windows only. Karena kita akan menginstal Windows saja, jadi kita langsung pilih opsi yang bawah. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa untuk partisinya yang kita bentuk tadi masih ada. Di sini partisi 1 ini untuk bootnya, lalu partisi 2 ini untuk Linux, lalu partisi 3 untuk sistem, partisi 4 untuk data. Sistem ini nanti akan memiliki drive letter C. Lalu untuk yang data ini akan akan menjadi D-nya. Karena karena instalasi kita akan dilakukan di sistem C, jadi kita pilih untuk yang sistem C. Sistemnya ini partisi untuk C-nya, baru kita akan klik next langsung. Karena dia bootnya sudah ada yang wajib dan untuk C-nya juga sudah ada. Oke, kita klik next. Oke, di sini sudah proses untuk instalasi. Kita tunggu saja, waktunya juga cukup lama, jadi langsung kita skip nanti setelah selesai. Oke, setelah instalasi tadi secara otomatis akan melakukan reboot ya untuk laptopnya. Jadi ini sudah untuk meload Windows-nya. Namun ini juga masih perlu waktu yang agak lama lagi karena memang proses instalasi Windows itu memang agak lama. Jadi kita biarkan saja, membutuhkan waktu kurang lebih 5-10 menit kalau misal memakai hard disk. Oke, untuk instalasi Windows-nya ini sudah masuk ke setupnya. Kita setup terlebih dahulu ya. Untuk tadi sudah mengatur region. Di sini untuk keyboard layout-nya, second keyboard layout ya perlu karena kita hanya memakai satu keyboard saja, satu jenis keyboard.
Untuk setupnya sendiri mungkin kita langsung skip nanti setelah bisa masuk ke menunya ya. Ini karena sedikit agak ribet, jadi langsung kita skip saja. Oke, untuk setup dari Windowsnya sendiri sudah selesai ya. Untuk sekarang kita akan langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu kita akan mengatur boot option dari laptop kita gitu. Untuk boot option sendiri kita akan menggunakan manajemen boot dari Linux yang kita pasang tadi, yaitu Pop! OS. Jadi sekarang kita harus masuk ke BIOS dulu untuk mengatur boot priority-nya. Kita restart disambi dengan tombol shift, lalu kita klik restart. Nah, nanti akan muncul opsinya untuk masuk ke BIOS-nya. Sebentar. Nah, di sini sudah masuk opsinya. Kita masuk ke troubleshoot. Kita pilih advanced option, lalu UEFI firmware setting. Setelah itu restart to change UEFI firmware setting. Yes, restart. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk flashnya kita lepas ya tadi, agar tidak terjadi yang lain gitu. Oke, dia akan langsung masuk ke BIOS-nya. Langsung kita atur untuk boot priority-nya. Jadi kita masuk ke tab boot, kita pilih untuk boot option 1, kita pilih yang Pop! OS. Nah, setelah kita pilih boot option 1, boot option kedua langsung otomatis terisi oleh Windows karena tadi terisi Pop! OS. Lalu karena sudah selesai, langsung kita save, change and exit. Oke. Karena kita masih belum mengonfigurasi di Linux-nya, secara otomatis akan masuk ke Pop! OS-nya. Jadi masih belum ada pilihannya. Di sini kita akan melakukan pemilihan melakukan konfigurasi untuk memunculkan opsi dari Windows-nya sendiri. Kita tunggu sedikit, agak lama. Langsung kita skip saja. Oke, setelah menunggu bootingnya cukup lama, sekarang kita langsung login saja. Karena tadi sudah mengubah untuk opsi di BIOS-nya dan akan melakukan konfigurasi, maka kita langsung login saja. Dan untuk yang pertama kali kita akan langsung membuka terminal. Nah, di sini untuk yang pertama kali kita cek adalah kita pastikan dulu manakah partisi yang akan kita ubah isinya gitu. Dan partisi yang kita akan ubah adalah partisi dari boot EV-nya. Untuk partisi kita tadi kan yang kita buat kan di partisi yang pertama ya. Namun kita di sini memastikan saja dulu untuk partisinya apakah benar itu posisinya adalah nomor pertama. Kita ketikkan perintah sudo fdmin l, masukkan password dari usernya. Lalu di sini ya betul, di sini untuk device-nya yang pertama ya, agak buram. Oke. Dan di sini vsystemnya di partisi yang pertama. Oke. Langsung kita lakukan mounting saja ke bootnya. Di sini saya sudah di sini kita coba lihat di folder MNT apakah ada isinya. Oke, karena di sini tidak ada isinya, kita akan mount EV sistemnya ini ke folder MNT. Oke, jadi langsung kita saja lakukan perintah sudo mount. Kita tuliskan untuk ini tadi dev sda1 lalu kita untuk parameter yang kedua kita isi MNT. Oke, setelah itu kita langsung masuk ke folder MNT-nya langsung, dan di sini ada keterangan permission denied. Jadi kita harus masuk ke user root untuk masuk ke folder MNT untuk mengubah isinya. Kita masukkan perintah sudo bash. Oke, sudah masuk. Kita langsung masuk ke folder MNT. Oke, bisa masuk. Kita coba list terlebih dahulu apa aja isinya. Di sini ada folder random. Di sini adalah isi dari salah satu bagian dari boot.
Yang kedua ini adalah EVI. Di sini adalah isinya adalah boot dari semua operasi sistem yang kita install. Lalu yang ketiga ini adalah loader. Nah, poinnya nanti kita akan mengubah salah satu file yang ada di loader ini agar bisa memunculkan opsi Windows pada booting yang pertama. Karena tadi kita sudah lihat kalau misal setelah boot partisinya kita set ke Pop OS akan otomatis masuk ke Pop OS. Jadi kalau misal kita mau masuk ke Windows, kita harus mengubahnya di BIOS lagi. Oke. Sekarang kita lihat dulu aja untuk isi dari folder EV-nya ini. Isinya apa saja? Nah, oke, bisa kita lihat di sini ada boot, ada Linux, ada Microsoft, ada Pop OS, ada System D. Di sini yang berisi EVI adalah milik dari Microsoft ini karena tadi kita menginstal Windows, dan juga Pop OS ini karena kita menginstal Pop OS. Linux dan boot dan System D ini adalah kelengkapan dari bootnya sendiri. Untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dicari, namun kita fokusnya adalah di folder loadernya ini. Oke, loadernya. Kita coba list isi dari folder loadernya, directory loader. Di sini ada file loader.conf dan random seed. Di sini kita akan mengubah konfigurasi dari loader.conf. Kita pakai perintah nano saja agar lebih mudah. Lalu kita pilih loader.conf. Enter. Oke, di sini sudah ada satu script yang secara default terbentuk, yaitu default Pop OS current. Jadi ketika kita menggunakan boot dari Pop OS, dia akan secara default langsung booting ke Pop OS-nya. Kalau misal kita ingin menambah, kita ingin memilih ataupun membuat pilihan OS yang akan kita pakai ataupun yang akan kita jalankan, kita bisa menambahkan dua buah script. Yang pertama adalah timeout, yang kedua adalah console mode. Ya. Console mode. Untuk parameter sendiri di sini timeout berdasarkan keterangannya ya, timeout berarti ini adalah waktu tenggat. Kita isi, kalau di sini saya ingin mengisi 10 saja. Di sini 10 adalah keterangannya 10 sekon ya, 10 detik. Jadi batas waktu kita memilih adalah 10 sekon. Lalu console mode di sini kita kasih parameter max. Karena untuk max sendiri adalah memunculkan semua opsi boot yang bisa dipilih gitu. Lalu kita save, Ctrl X, Y, dan enter. Oke, mungkin dari sini ada beberapa pertanyaan yang terkait loader. Kenapa kok pakai loader? Ya memang ini defaultnya dari Pop OS sudah terinstall ini. Kalau misal OS yang lain, beberapa itu ada yang memakai group bootloader, lalu ada yang memakai EV bootloader, macam-macam. Kalau misal di Pop OS sendiri memakai loader.conf, ini defaultnya. Oke, sekarang langsung kita exit saja. Lalu untuk lebih amannya kita lakukan unmount di boot EV tadi yang sudah kita mount dengan perintah umount mnt. Karena kita tadi melakukan mount di mnt ya. Oh ya, lupa untuk memasukkan sudonya. Nah, sudo sudah tidak ada pesan error, jadi kita langsung exit saja, tidak apa-apa. Langsung kita coba reboot atau restart. Nah, di sini kita restart, kita akan lihat apakah untuk opsinya bisa muncul. Oke, restart. Setelah kita ubah tadi. Oke, untuk opsinya sekarang sudah muncul ya. Di bawah juga ada keterangan untuk timeoutnya. Untuk membatalkan timeout kita bisa geser menggunakan panah. Nah, bisa geser. Di sini keterangannya ada Pop OS, ada Windows Boot Manager, ada Reboot to Firmware Interface. Reboot Firmware Interface ini adalah opsi untuk ke BIOS. Untuk Windows ini kita bisa ke Windows, dan Pop OS ini kita bisa ke Pop OS gitu. Oke. Untuk dual bootnya sudah sukses. Silahkan mencoba dan semoga sukses. Oke, terima kasih.